Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Putria Zahra dari kelompok 2. Di video ini saya akan mengerjakan tugas lampiran soal dari praktikum algoritma dan pemrograman. Di video ini saya akan membahas lampiran soal nomor 1 untuk bab 3, yaitu pernyataan kondisi. Nah, di lampiran soal nomor 1 ini soalnya, buatlah program di mana kita bisa menentukan hari berdasarkan tanggal. Contoh, input, contohnya ini input 27. Ini contohnya input 27 Januari 27 tanggal 27 bulan 1 tahun 2026. Nah, outputnya nanti kalau kita masukin ini itu hari Selasa. Hintnya itu menggunakan rumus Zeller. Ini yang terdapat di soal nomor 1. Nah, untuk deskripsi programnya, dimulai dari kita mendeklarasikan variabel, lalu kita menerima input tanggal, bulan, dan tahun waktu kita memasukkan input di outputnya nanti. Waktu kita masukin input di output yang tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian, program melakukan validasi untuk memastikan nilai tanggal, bulan, dan tahun itu tidak nol atau negatif. Karena ya tanggal, bulan, sama tahun itu kan gak ada yang nol ataupun negatif kan. Nah, lalu jika data valid, program menghitung hari menggunakan rumus Zeller yang seperti ada di soalnya itu hintnya itu menggunakan rumus Zeller. Nah, jadi kalau misalnya datanya valid, program itu menghitung hari menggunakan rumus Zeller melalui operasi aritmatika pada variabel tanggal, bulan, dan tahun untuk menghasilkan sebuah angka penentu harinya untuk di output. Nah, setelah angka hari ini diperoleh, program itu menggunakan if atau if else itu untuk mencocokkan angka tersebut dengan nama hari seperti Minggu, Senin, Selasa, dan seterusnya. Nah, ini maksudnya itu kayak kan nanti itu hasil dari rumus Zeller itu kan berupa angka, bukan langsung kayak kalau misalnya ini ditambah ini terus nanti hasilnya jadi hari Senin, itu enggak kayak gitu kan. Nah, jadi nanti itu waktu hasil dari si rumus Zeller ini itu kan angka, jadi nanti kita menggunakan kondisi atau pernyataan if 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 else if untuk nanti itu kita menyatakan kondisinya itu jika dia itu kalau kalau hasil dari rumus Zeller ini itu misalnya 0, dia nanti itu tuh outputnya hari Sabtu kayak itu. Nah, lalu yang terakhir, program nanti akan menampilkan nama hari sebagai output akhir sesuai hasil perhitungan. Nah, lalu ini flowchart dari nomor 1. Di sini Nah, di sini itu memakai oval ini untuk memulai um, suatu program. Jadi ini untuk memulai flowchartnya itu diawali dengan oval ini, dalamnya itu start, itu berarti untuk memulai. Nah, lalu ini aliran panahnya, berarti ini kayak dari start ini lalu berlanjut ke input data. Ini jajar genjang, itu input data. Ini menginput tanggal, bulan, dan tahun. Lalu ini berlaku tepat itu untuk kondisi if. Jadi ini if jika bulan sama dengan 1 atau bulan sama dengan 2. Ini belum dikasih. Nah, jadi kalau misalnya jadi belah ketupat ini itu kan untuk pernyataan kondisi. Nah, di sini itu jika bulan sama dengan 1 atau bulan sama dengan 2. Nah, kalau misalnya pernyataan ini itu benar, bulan itu sama dengan 1 atau bulannya itu sama dengan 2, maka bulan itu ditambah sama dengan 12. Nah, untuk tahunnya itu dikurang sama 1. Min itu berarti dikurang 1. Nah,
Nah, jadi kalau misalnya kondisi itu salah, nanti dia ke proses Q itu sama dengan tanggal, terus M itu sama dengan bulan. Nah, jadi di sini itu kan udah di nanti di input ini itu kan dimasukin tanggal sama bulan. Nah, jadi nanti itu kita untuk variabel Q itu jadinya sama dengan tanggal gitu, jadinya sama dengan si variabel tanggal ini. Jadi nanti misalnya tanggal dimasukin 27, jadi Q-nya itu sama dengan 27. Nah, kalau misalnya M itu sama juga kayak yang Q tadi yang tanggal. Nah, lalu K ini sama dengan tahun modulus 100. Nah, ini itu untuk sisa pembagian yang di tahun dibagi 100 ini. Nah, untuk yang J ini sama dengan tahun dibagi 100. Nah, lalu ini tadi kalau misalnya dia benar lanjut ke proses ini, kalau salah juga lanjut ke proses ini. Nah, jadi di proses ini adalah rumus Eulernya. Seperti yang ada di hint tadi di petunjuk yang soal tadi, itu menggunakan rumus Euler kan. Nah, ini memasukkan hmm, variabel-variabelnya ini tadi tuh ke rumus Euler ini. Jadi tadi itu kita pakai Q, M, K, J itu karena emang di rumus Euler itu Q, M, K, J seperti itu. Nah, ini untuk rumus Euler itu H sama dengan dalam kurung Q ditambah hasil dari 13 dikali M ditambah 1. Nah, lalu hasil dari yang ini tadi dibagi dengan 5, lalu ditambah dengan K. Nah, lalu ditambah lagi dengan hasil dari K dibagi 4. Lalu ditambah dengan hasil dari J dibagi 4, lalu ditambah dengan hasil 5 dikali J. Lalu modulus 7. Berarti itu sisa pembagian dari ini dibagi, hasil ini dibagi 7. Gitu. Lalu hari ini outputnya, jadi kita menampilkan outputnya itu hari titik 2. Nah, nanti untuk keterangan harinya itu apa, Senin, Sabtu, Selasa, Minggu, itu nanti di pernyataan if ini, di kondisi if ini nanti. Nah, lalu ini setelah output ini lalu menggunakan kondisi if ini. Jadi jika H hasil dari yang rumus Euler ini, jika H-nya itu sama dengan 0, kalau benar maka mengeluarkan atau outputnya itu Sabtu. Kalau misalnya benar langsung ke N. Tapi kalau misalnya salah, kita ngecek lagi kondisi yang kedua, H itu sama dengan 1 atau enggak. Kalau misalnya ya benar, outputnya itu minggu, lalu N, selesai programnya. Tapi kalau misalnya salah, kita cek lagi kondisinya. Jika H itu sama dengan 2 dan benar, maka outputnya itu Senin, lalu N. Kalau salah, kita cek lagi kondisinya. H itu sama dengan 3. Jika H sama dengan 3, maka outputnya Selasa, lalu N. Nah, terus jika salah, kita cek lagi kondisinya. H sama dengan 4. Kalau benar, itu outputnya Rabu, lalu N. Tapi kalau salah, kita cek lagi kondisinya. H sama dengan 5. Jika H sama dengan 5, kalau benar, outputnya Kamis, lalu N. Lalu kalau salah, kita cek lagi kondisi yang terakhir. H sama dengan 6. Kalau iya, outputnya Jumat, lalu N. Nah, kalau salah, itu langsung N. Kalau nggak ada di sini, berarti error kan? Kan hari cuma ada 7. Gitu. Untuk ini sudah code. Ini untuk sudah code nomor 1. Ini variabel. Untuk variabelnya ada tanggal, bulan, tahun, Q, M, K, J, H. Ini bertipe data integer karena bilangan bulat. Nah, lalu ini begin. Terus read ini untuk membaca tanggal. Jadi nanti yang kita inputkan itu dia
jadi tersimpan di variabel tanggal. Terus ini juga bulan, ini input juga tahun. Nah, lalu ini kondisi if-nya, jika bulan ini sama dengan 1 atau bulan sama dengan 2, dan maka melakukan proses ini, bulan bulan itu menyimpan bulan ditambah 12, lalu tahun ini menyimpan tahun dikurang 1 yang min-min tadi. Lalu ini end dari if-nya, ini akhir dari si if-nya ini. Nah, lalu ini prosesnya, Q itu menyimpan tanggal, M itu menyimpan bulan, K itu menyimpan tahun, tahun modulus 100 ini sisa pembagian dari tahun dibagi 100, lalu J menyimpan tahun dibagi 100. Nah, lalu H ini menyimpan proses dari yang rumus Zeller tadi. Nah, lalu ini write, ini untuk outputnya, hari sama dengan hari titik 2, lalu nanti keluarannya juga sama seperti yang di flowchart tadi. Nanti setelah dicek kondisinya baru nanti keluar harinya itu Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, atau Jumat. Ini juga sama, jika hanya itu sama dengan 0, maka outputnya Sabtu. Terus selanjutnya kalau kalau tidak, jika H sama dengan 1, maka outputnya Minggu. Terus ini kalau H sama dengan 2, outputnya Senin, H sama dengan 3, outputnya Selasa, H sama dengan 4, outputnya Rabu, H sama dengan 5, outputnya Kamis, lalu selain itu outputnya Jumat. Lalu ini akhir dari program. Nah, ini untuk program C++-nya. Untuk yang pertama itu hashtag include IOStream. Itu agar kita bisa menggunakan fungsi cout, cin, dan endline. Ini cout, cin, dan endline. Nah, lalu using namespace std itu kita gunakan agar penulisan standar itu lebih sederhana. Nah, kalau untuk integer main itu tuh awal dari untuk mengeksekusi programnya gitu. Nah, ini kalau kurung kurawalnya ini itu menandakan awal dari programnya, program ini. Nah, lanjut ini kita deklarasikan. Ini untuk apa variabel tanggal, bulan, tahun, Q, MK, JH itu bertipe data integer. Lalu kita cout, kita tampilkan di outputnya itu masukkan tanggal titik 2. Nah, nanti waktu kita masukkan tanggalnya itu misalnya 27, nah nanti programnya itu akan menyimpan 27 itu di variabel tanggal karena kita menggunakan cin terus tanggal, variabel tanggal. Jadi nanti kalau misalnya kita masukkan 27, programnya menyimpan kalau 27 itu di variabel tanggal. Sama juga untuk masukkan bulan, nanti kita masukkan bulannya terus disimpan oleh program itu ke variabel bulan. Lalu kita masukkan tahunnya, nanti di program itu menyimpan ke variabel tahun. Nah, lalu ini jika bulan sama dengan 1 atau bulan sama dengan 2, ini proses dari yang if ini statementnya, bulan ditambah sama dengan 12, lalu tahun min itu berarti dikurang 1. Nah, Q sama dengan tanggal, lalu M sama dengan bulan, ini sama seperti yang di pseudocode tadi ya. Yang ini itu tanggal yang kita masukin nanti itu disimpan ke variabel Q karena untuk di rumus Zeller ini nanti. Terus M itu sama dengan bulan, K itu sama dengan tahun modul 100, terus dia sama dengan tahun dibagi 100. Nah, untuk variabel H ini itu menyimpan proses dari rumus Zeller-nya ini. Jadi Q ditambah hasil dari 13 dikali M ditambah 1, lalu dibagi 5 ditambah K dibagi 1, lalu ditambah J dibagi 4, lalu ditambah 5 dikali J, lalu nanti hasilnya itu modulus 7. Nah, lalu cout itu untuk menampilkan di outputnya nanti hari. Setelah hari ini nanti untuk tahu itu hari apa, kita lakukan menggunakan pernyataan kondisi jenis if else if ini. Jadi if jika yang pertama ini untuk kondisi pertama, jika H sama dengan 0, maka outputnya nanti itu Sabtu. Tapi kalau salah, jika H sama dengan 1,
maka outputnya itu minggu. Terus kalau misalnya salah, kita cek lagi kondisi yang ketiga. Jika H sama dengan 2, outputnya Senin. Kalau salah, jika H sama dengan 3, outputnya Selasa. Jika salah juga, jika H sama dengan 4, outputnya Rabu. Jika H sama dengan 5, outputnya Kamis. Jika H sama dengan 6, outputnya Jumat. Seperti itu. Nah, ini untuk outputnya. Masukkan tanggal 2 Februari 2026. Nah, ini hari Senin, benar. Kalau misalnya di soal tadi tanggal 27 ya. Tanggal 27. Nah, tanggal 27 bulan 1. Kita masukin 27 bulan 1 2026. Nah, Selasa, benar. Oke. Jadi sekian video untuk penjelasan lampiran soal nomor 1 di bab 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.